Hai geng, ketemu lagi nih. Kali ini kita akan membahas bagaimana jika hewan di dunia ini bisa berbicara seperti manusia. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channel ini ya, agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya. Pernahkah kalian menatap anjing atau kucing kalian dan bertanya-tanya, "Aku ingin tahu apa yang akan kau katakan padaku jika kau bisa bicara?" Bayangkan sebuah dunia di mana semua hewan dapat berbicara seperti manusia. Anjing kalian mungkin akan memberitahu betapa kesepiannya ia saat kalian berangkat kerja setiap pagi. Sapi kalian akan meminta menyimpan susu untuk anaknya. Dunia tempat kita tinggal akan sangat berbeda. Izinkan saya membawa kalian ke dunia imajiner itu. Selamat datang di Zootopia. Jika hewan bisa berbicara seperti manusia, artinya mereka sama cerdasnya dengan kita. Mereka akan mulai membangun masyarakat untuk diri mereka sendiri. Mereka juga akan memiliki hak yang sama dalam tuntutan hukum, legislatif, dan pendidikan. Mereka bahkan mungkin bekerja sama untuk menghancurkan musuh bersama mereka, manusia, dan ada kemungkinan mereka akan menang karena kita hanya 12 RI total populasi hewan. Namun, untuk saat ini, mari kita berpegang pada realitas yang lebih sederhana. Sebagai permulaan, dunia akan menjadi tempat yang sangat bising. Zona hening hanya akan terlihat di rumah sakit dan perpustakaan. Suasana damai tiba-tiba akan menjadi hak istimewa yang hanya bisa dinikmati oleh orang kaya. Kebanyakan hewan mungkin hanya akan meminta makan. Mereka bisa memberitahu kalian jika mereka ingin berjalan-jalan atau jika mereka kesakitan. Hewan tidak akan lagi dianggap sebagai hewan peliharaan. Mereka akan dianggap sebagai sahabat terbaik. Kalian akan selalu memiliki seseorang untuk diajak bicara. Alih-alih melatih mereka, kita mungkin akan menyekolahkan mereka. Interaksi antar manusia akan berkurang ketika orang-orang mulai menyadari bahwa hewan jauh lebih baik daripada manusia. Jika hewan bisa berbicara seperti manusia, mereka pasti akan memiliki hak asasi hewan. Kita tidak akan bisa menggunakan mereka di laboratorium untuk menguji penyakit atau membunuhnya untuk diambil dagingnya. Bagaimana mungkin membunuh sapi atau kambing yang memohon untuk hidupnya? Sebagian besar dari kita akan tertekan secara moral untuk menjadi vegetarian. Kekejaman terhadap hewan juga akan jauh lebih sedikit. Rantai makanan kita akan benar-benar terdistorsi. Tidak akan pernah ada cukup makanan. Kebun binatang dan sirkus tidak akan ada lagi. Kalian mungkin tidak ingin mengunjungi tempat di mana harus terus-menerus mendengar keluhan tentang dikurung atau betapa buruknya perlakuan terhadap mereka. Saat ini, kita hanya perlu melatih hewan dan mereka akan bekerja untuk kita tanpa mengeluh sampai mati. Ini tidak akan pernah terjadi jika mereka bisa bicara. Kita akan terpaksa meminta izin atau memberi mereka upah yang layak agar mereka bekerja untuk kita. Orang-orang perlahan akan mulai mempekerjakan hewan untuk pekerjaan sederhana, alih-alih manusia. Batas antara hewan dan manusia perlahan akan mulai kabur. Hewan bahkan mungkin punya jawaban atas semua misteri yang selama ini kita coba pecahkan. Seru, kan? Filsuf Austria Ludwig Wittgenstein pernah berkata, jika seekor singa bisa berbicara, kita tidak akan memahaminya. Hewan memiliki persepsi kehidupan yang sangat berbeda dibandingkan manusia. Namun seberapa dekatkah kita dengan kemampuan berbicara dengan hewan? Kalian mungkin berpendapat bahwa meskipun kita tidak berbicara dengan hewan, kita tetap dapat berkomunikasi dengan mereka melalui bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Komunikasi dan bahasa adalah kata yang sama sekali berbeda. Komunikasi mengacu pada pertukaran sinyal secara bermakna, sementara bahasa adalah sistem yang jauh lebih terstruktur. Hambatan yang menghalangi kita berkomunikasi secara efektif adalah ketiadaan kode bersama. Namun, kalian mungkin bertanya-tanya apakah mungkin untuk mengajarkan mereka bahasa kita? Selama bertahun-tahun, para ilmuwan telah mencoba mengajarkan bahasa isyarat Amerika kepada kera. Seekor simpanse bernama Washoe berhasil mempelajari hampir 200 isyarat dan bahkan mengajari simpanse lain cara menggunakan isyarat. Beberapa berpendapat bahwa simpanse-simpanse ini menggunakan isyarat hanya untuk mendapatkan imbalan, sementara penelitian lain menunjukkan bahwa kera melakukan percakapan pribadi melalui bahasa isyarat. Jika kita bisa berbicara dengan hewan, kita akan menyadari bahwa mereka lebih mirip kita dalam banyak hal. Sistem kepercayaan bahwa kita adalah makhluk super istimewa akan perlahan berubah. Kesombongan kita menghalangi kita berkomunikasi dengan orang-orang dari budaya yang berbeda, dan mungkin kesombongan yang samalah yang menghalangi kita memahami apa yang coba dikomunikasikan hewan kepada kita. Mungkin bukan hewan yang seharusnya mengembangkan kemampuan berbicara, melainkan kita manusia yang seharusnya mengembangkan kemampuan mendengarkan.
Itu saja untuk pembahasan kita kali ini. See you on the next video. Bye-bye. Mago.